Halo Sobat Raih Potensi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin sering merasa terjebak dalam pola yang sama untuk mengulangi kesalahan yang sama. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada 12 prinsip hidup yang bisa merubah segalanya? Dalam video ini, kita akan membahas rahasia sukses yang sebagian besar orang butuh seumur hidup untuk mempelajarinya. Jangan pernah lewatkan ini, karena prinsip-prinsip ini akan menjadi kunci sukses di segala aspek kehidupan. Yuk kita mulai. Baik, prinsip yang pertama adalah sikap yang akan membuat perbedaan. Sikapmu mencerminkan cara kamu melihat dunia dan hidup di dalamnya, dan menentukan segalanya mulai dari apa yang kamu katakan dan kamu lakukan, hingga seberapa sukses tindakan-tindakan itu bisa menjadi kenyataan. Jika kamu memiliki sikap negatif, hidup kamu akan ditandai oleh munculnya rintangan, kegagalan, kekalahan, dan mediokritas. Tetapi, jika kamu memiliki sikap positif, hidup kamu akan ditandai oleh lebih banyak peluang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Hidupmu adalah ungkapan dari sikapmu. Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan bijaksana. Selanjutnya, prinsip yang kedua, hal baik tidak datang dengan mudah. Mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi sulit untuk menemukan yang membayar dengan baik. Demikian juga, mudah bertemu seseorang yang kamu sukai dan bahkan jatuh cinta pada mereka. Tetapi dibutuhkan lebih banyak usaha untuk membangun hubungan yang baik dan bertahan lama. Intinya, tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Tentu mungkin ada saat-saat ketika keberuntungan tampak memainkan peran dalam kisah kesuksesan kamu. Tetapi mereka yang bergantung pada keberuntungan hanya akan kecewa nantinya. Toh, duduk-duduk dan berharap agar hal-hal baik terjadi tidak akan mengubah apapun menjadi lebih baik. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, tindakan lebih bersuara daripada kata-kata. Kamu pasti pernah mendengar frasa ini sebelumnya. Ini adalah konsep sederhana untuk dipahami, tetapi sering diabaikan. Orang mungkin mengatakan bahwa mereka mencintai kamu atau peduli tanpa benar-benar melakukan apapun untuk menunjukkan cinta atau perhatian mereka. Mereka bahkan mungkin mengatakan hal-hal ini tanpa memikirkan apa yang mereka katakan sama sekali. Mereka hanya mengatakannya karena merasa seolah-olah mereka harus mengatakannya. Tetapi terlepas dari apa yang dikatakan seseorang, jika tindakan mereka tidak mencerminkan kata-kata itu, maka kata-kata mereka sama sekali tidak berarti. Jadi, jika kamu ingin dianggap serius dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka tindakanmu perlu sejalan dengan apa yang kamu katakan. Prinsip nomor 4. Menunda-menunda atau prokrastinasi akan menyeret kamu ke jurang kegagalan. Waktu adalah sumber daya berharga, dan menunda-nunda adalah salah satu cara paling mudah untuk menyia-nyiakannya. Ketika kamu menunda-nunda, kamu juga menyia-nyiakan produktivitas yang kamu punya, karena mungkin tidak mencapai sebanyak yang kamu bisa jika kamu berhenti menunda dan mulai beraksi. Hal-hal itu masih akan perlu dilakukan pada suatu saat nanti. Jadi, mengapa tidak melakukannya sekarang? Mungkin terlihat menakutkan. Tetapi begitu kamu mulai melakukan sesuatu dan menyulut api awal dalam dirimu, kamu akan kagum pada seberapa efisien dan produktifnya hidup kamu. Prinsip nomor 5, yaitu hidup tidak memberi semua yang kamu inginkan. Mudah berpikir bahwa hidup terdiri dari semua hal yang bisa kamu miliki. Tetapi sebenarnya itu adalah serangkaian kompromi dan pengorbanan. Kamu tidak bisa memiliki semuanya. Jadi kamu harus melakukan pengorbanan dan memprioritaskan hal-hal yang penting bagi kamu. Ini mungkin terdengar jelas, tetapi ada banyak orang yang menjalani hidup mereka tanpa rasa prioritas dan batasan sedikit pun pada apa yang mereka harapkan dari orang lain. Ini adalah konsep penting untuk dipahami, karena ini membantu kamu meletakkan
segala sesuatu dalam perspektif dan membantu kamu memahami bahwa beberapa hal mungkin di luar jangkauanmu, setidaknya untuk saat ini. Dengan mengingat hal ini, menjadi lebih mudah untuk membuat pengorbanan untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting dalam hidup kamu. Selanjutnya, prinsip nomor 6, yaitu merasa sedih setelah mengambil keputusan, tidak berarti keputusan itu salah. Tidak peduli seberapa banyak kita ingin percaya, sebaliknya, ada situasi di mana kita terpaksa membuat keputusan yang bisa membuat kita merasa sedih atau bahkan bersalah. Tetapi itu tidak berarti keputusan-keputusan itu buruk ya. Sebenarnya, terkadang keputusan-keputusan terberat adalah yang paling diperlukan. Setiap kali kamu membuat keputusan besar, seperti pindah ke negara lain, mengakhiri sebuah hubungan, atau berhenti dari pekerjaan dan memulai sesuatu yang baru, akan ada banyak emosi yang terlibat di dalamnya. Tetapi perasaan ini bersifat sementara dan tidak boleh menghalangi kamu untuk melangkah maju dan membuat pilihan hidup lainnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-7, yaitu reputasi baik lebih berharga daripada uang. Uang yang hilang dapat diperoleh kembali, tetapi reputasi yang hilang mungkin tidak pernah bisa. Orang yang memiliki reputasi baik dihormati oleh orang lain. Orang melihat mereka dan ingin menjadi seperti mereka karena kualitas dan prestasi positif mereka. Sebaliknya, seseorang dengan reputasi buruk tidak mendapatkan banyak hormat atau pertimbangan atau kepercayaan. Jadi, membangun dan melindungi reputasi akan memerlukan usaha, tetapi itu akan terbayar dalam jangka panjang. Prinsip yang ke-8, yaitu pelajaran akan mengulang dirinya sampai kamu mempelajarinya. Hidup adalah proses pembelajaran, dan setiap pelajaran akan mengulang dirinya sampai kamu mempelajarinya. Ini bisa sulit karena pikiran kita seringkali sibuk dengan masalah, rintangan, dan hambatan. Namun perasaan kita memberitahu kita kapan kita perlu belajar dari situasi tertentu. Ketika sesuatu membuat kamu frustasi atau kecewa, itu menunjukkan kesalahan dalam pemikiran atau perilaku kamu yang perlu diperbaiki. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar dari tanggapan emosional ini dengan mengenali pelajaran yang mereka tawarkan agar tidak terulang lagi. Prinsip yang ke-9, ada solusi untuk setiap masalah. Jika kamu tidak tahu bagaimana akan keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini, biarkan saya kasih tahu bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Kamu hanya perlu menemukannya. Dan langkah pertama dalam menemukan jawaban adalah berhenti fokus pada apa yang masalah lakukan pada kamu. Sebaliknya, pahami bahwa masalahmu hanya masalah bagaimana mereka mempengaruhi hidup kamu saat ini. Dan tidak ada alasan bagi mereka harus terus melakukan selamanya. Begitu kamu memahami konsep ini, segalanya tampak lebih cerah. Tiba-tiba hal itu bukan lagi menjadi sebuah perjuangan. Sebaliknya, itu menjadi tantangan. Mungkin bahkan sesuatu yang bisa menginspirasi kamu. Triknya di sini tidak hanya dalam menemukan solusi, tetapi juga dalam mengadopsinya ke dalam rutinitas harian kamu, sehingga perubahan itu terjadi dalam kehidupanmu. Selanjutnya, prinsip yang ke-10, kamu adalah musuh terburukmu. Maksudnya, kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat diri dengan jelas dan objektif melalui kontemplasi dan introspeksi. Ini memungkinkan kamu membuat keputusan cerdas tentang hidup dan membantu memahami apa yang memotivasi perilaku kamu. Begitu kamu menyadari bahwa pikiranmu adalah milikmu, akan menjadi lebih mudah bagi kamu untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk membantu kamu, bukan menghambat kemajuan kamu. Satu-satunya cara untuk benar-benar bisa meningkatkan diri adalah dengan mengambil kendali atas keberadaan kamu sendiri.
dengan mengatasi ketidakpastian, kebingungan, dan kurangnya percaya diri atau emosi lainnya yang menghambat kemajuan kamu. Prinsip yang ke-11, kamu tidak pernah tahu seberapa berharganya kesehatan hingga kamu berjuang untuk itu. Seringkali kita tidak menyadari pentingnya kesehatan kita hingga kita menghadapi jenis penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Sayangnya, orang menunggu hingga keadaan darurat atau krisis terjadi sebelum memutuskan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup mereka dan memprioritaskan kesehatan mereka. Tetapi ini masalahnya. Kamu tidak bisa menjadi sehat nantinya jika kamu tidak merawat diri dari sekarang. Jika kesehatan kamu penting, maka kamu harus membuatnya sebagai prioritas. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-12, tidak ada yang abadi. Ya, hidup penuh dengan sukacita dan kesedihan. Waktu baik dan buruk akan ada. Satu-satunya hal yang tetap konstan adalah perubahan. Jadi jangan melekat pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika hidup melemparkan kamu ke dalam sebuah kondisi buruk, bisa sulit untuk mempertahankan optimisme dan rasa syukur atas apa yang kamu miliki. Dan sangat mudah untuk fokus pada segala hal yang buruk. Tetapi daripada terus merenungkan hal-hal negatif, dorong diri kamu untuk mengingat bahwa tidak ada yang tetap sama selamanya. Situasi buruk pada akhirnya akan berlalu. Jika mereka tidak berakhir dengan sendirinya, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengubahnya menjadi baik. Hal baik juga akan berakhir. Jadi jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang enteng. Ya. Nikmati setiap hari karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Dan itulah Sobat Raih Potensi, 12 prinsip hidup yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Bagikan ini kepada teman-teman dan keluarga agar kita semua bisa mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang hebat, Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.